Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rindi Tristianse dari Departemen Teknologi Kebumian, Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PG Web acara pertama. Di sini kita akan membahas mengenai GitHub, Visual Studio, dan juga tentang terminal. Nah, pertama sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Git, GitHub, GitHub Page, dan juga web. Karena di sini kita akan membuat web. Nah, pertama yaitu Git. Nah, Git ini tuh seperti sistem pengontrol versi atau version control system yang sering digunakan untuk melacak perubahan. Nah, perubahan apa aja sih? Nah, perubahannya itu seperti kode sumber dan juga untuk mengelola kolaborasi dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, selain Git, itu juga ada GitHub. GitHub ini itu seperti platform kolaborasi berbasis web yang menggunakan Git sebagai sistem pengontrol versinya. Nah, GitHub ini juga memungkinkan pengembang perangkat lunak untuk bekerja sama dalam proyek-proyek yang menggunakan Git untuk mengelola kode sumbernya. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah Gitfix atau GitHub Fix. Nah, GitHub Fix ini adalah layanan yang ditawarkan oleh GitHub yang memungkinkan untuk menghost situs web statis langsung dari repositori GitHub-nya. Nah, Gitpack ini juga membuat host web pribadi atau juga proyek open source, dokumentasi, portofolio, atau hampir setiap jenis situs web yang tidak memerlukan server backend atau pemrograman server. Nah, setelah itu, di situs web ini tuh ada dua jenis. Yang pertama yaitu statis, dan yang kedua adalah dinamis. Nah, statis ini tuh seperti sama kita buat program. Nah, dari satu laptop kita ke laptop yang lain itu kalau selama dibuka di laptop lain, sama kita buat program. Terus kita ada perubahan di laptop kita. Terus kita buka di laptop yang lain. Nah, itu tuh nggak akan berubah. Nah, tapi kalau yang dinamis itu dari satu device ke device lain itu ada perubahannya. Nah, kalau lebih jelasnya lagi, pengertian dari situs web statis itu tuh situs web yang kontennya itu tetap dan tidak berubah secara otomatis berdasarkan interaksi pengguna. Jadi tidak berubah. Nah, kalau yang kedua yaitu adalah situs web dinamis. Nah, situs web dinamis ini itu tuh kontennya dapat berubah secara dinamis berdasarkan interaksi pengguna atau berbagai faktor lainnya. Nah, seperti contoh tadi, saat saya membuat perubahan di laptop saya, terus saya buka di laptop yang lain, nah itu tetap akan berubah seperti itu kalau dinamis. Begitu. Terus setelah itu, kita kan membuat web, kita hubungkan ke GitHub. Nah, untuk add data ke GitHub ini, kita tuh ada tiga cara. Yang pertama, yaitu add, terus commit, dan yang ketiga adalah push. Nah, di add ini, itu tuh digunakan untuk perubahan pada berkas atau menambahkan berkas baru ke dalam repositori. Nah, langkah pertamanya yaitu menambahkan perubahan tersebut ke dalam staging area. Staging area tuh seperti uh, menyiapkan perubahan yang akan ada di commit. Nah, nanti kita kan ada terminal, nanti akan ada tulisan git commit seperti itu. Terus git add ini itu tuh juga ada di terminal. Terminalnya bisa dibuka di Visual Studio atau bisa dibuka di Command Prompt. Atau enggak di htdocs-nya examdb. Nah, git command line ini juga digunakan untuk menambahkan perubahan ke staging area. Seperti itu. Terus setelah kita berhasil add, setelah itu kita menggunakan git commit atau commit. Nah, di commit ini itu digunakan juga pada bagian staging area. Nah, commit ini sendiri pengertiannya yaitu commit adalah cara untuk merekam perubahan-perubahan yang ada pada staging area ke dalam sejarah repositori. Nah, jika kita akan memberikan pesan atau menjelaskan perubahan yang telah dilakukan ini bisa menggunakan git commit ini. Terus setelah itu ada juga kolaborator untuk merubah setiap komitnya itu dengan menggunakan git commit. Nah, setelah kita sudah add, terus sudah kita commit, selanjutnya adalah kita push. Kita menggunakan git push. Nah, git push ini itu digunakan setelah perubahan yang ada di commit tadi, yang kita buat di commit tadi. Nah,
push ini tuh seperti kayak kita mempublish perubahannya ke GitHub-nya gitu. Nah, perubahan di push ini tuh cuma ada di repository lokal kita, lokal pribadi. Terus eh, push ini juga dapat digunakan untuk mengirim perubahan dari repository lokal ke repository online. Jadi menggunakan remote repository. Nah, biasanya di terminal itu perintahnya itu ditulis dengan git push, git push begitu. Nah, setelah itu kita setelah membuat web dan kita kirimkan ke GitHub, kita juga akan menyalin. Nah, penyalinan ini kita menggunakan git clone. Nah, untuk perintah git clone sendiri itu digunakan untuk mengambil salinan lengkap dari repository Git yang ada di server dan menduplikasikannya ke dalam repository lokal di komputer. Nah, jadi kita menggunakan git clone ini untuk menyimpan salinan dari repository Git yang sudah kita buat tadi. Tapi Git clone ini juga ada kegunaan utama. Nah, kegunaan utama dari Git clone ini itu tuh digunakan untuk menduplikasikan repository di komputer kita gitu. Nah, terus juga digunakan untuk memulai kerja pada proyek yang sudah ada. Jadi kita buat proyek terlebih dahulu. Nah, itu kita bisa digunakan menggunakan Git clone seperti itu. Terus juga digunakan untuk membuat salinan repositori dari suatu tempat yang terpusat. Contohnya dari GitHub ke komputer atau dari GitHub ke device lain seperti itu. Begitu. Terus di sini saya juga akan menjelaskan mengenai langkah kerja pembuatan dari web yang akan kita kirim ke GitHub. Jadi saya akan membuka langkah kerja terlebih dahulu. Nah, ini adalah LKKP-nya. Nah, jadi yang pertama itu di sini tertulis membuat repository baru. Klik seperti ini kan, klik new seperti ini. Nah, ini nih kalau di GitHub itu tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada tanda plus, itu kita tinggal klik, terus kita klik new repository. Nah, di sini owner itu adalah nama akun kita. Terus di sini adalah nama dari repository yang akan kita buat. Contoh ini kemarin saya membuatnya PG Web acara 1. Gitu. Terus setelah itu di deskripsi ini itu akan tertampil di bagian deskripsi di bawah readme. Nah, ini di sini opsional sih, mau nulis apapun boleh. Terus setelah itu bisa menggunakan public, bisa menggunakan private. Tapi jika menggunakan private itu akan ada seperti kode unik atau enggak apa ya, IP lah, seperti IP begitu. Nah, terus kita centang bagian add a readme file ini. Setelah itu udah kita tinggal klik create repository. Nah, kalau untuk bagian deskripsi tadi itu ini adalah bagian deskripsi perencanaan program itu. Nah, setelah itu kita kembali ke langkah kerja. Nah, di bagian langkah kerja ini kita membuka terminal. Sebenarnya terminal ini itu ada beberapa opsi. Yang pertama bisa membuka di Visual Studio Code, terus bisa membuka juga di HTDocs. HTDocs itu ada di uh, penyimpanan C, terus pilih XAMPP, terus pilih HTDocs, terus nanti ada terminal di situ. Atau namanya ini. Nah, ini adalah contoh di Visual Studio. Nah, terus setelah itu di sini kita akan membuka XAMPP. Jadi kita menggunakan uh, script PSG di CD spasi titik sampai nanti muncul hanya tersisa PSG saja kok, directory C. Terus setelah itu kita klik XAMPP. Nanti akan keluar kira-kira berkas apa aja yang ada di XAMPP kita. Dan kebetulan di sini berkas XAMPP saya adalah seperti ini. Nah, ini adalah cara tadi yang membuka di XAMPP. Jadi kita buka folder C, terus XAMPP, htdocs, klik kanan, terus open in terminal. Nah, begitu. Ini nanti bisa buat. Nah, yang pertama yaitu kita akan melihat Git version kita dulu terlebih dahulu. Git ini tuh uh, software yang udah kita unduh.
Di sini Git versionnya punya saya adalah versi 2.40. Setelah itu kita nge-config terlebih dahulu, kita memastikan apakah email kita sudah terdaftar di GitHub tersebut. Kalau tidak ada, jadi kita memasukkan email kita terlebih dahulu dengan menggunakan strip global user email, user.email, terus kita tuliskan email kita. Setelah itu kita enter, terus kita bikin config lagi namanya user email, nanti akan tertampil email kita yang digunakan untuk membuat GitHub tersebut. Nah, setelah itu kita mengecek juga bagian username. Nah, tadi kan seperti yang kita buat repository tadi, ada namanya di sini tadi ini owner ya, owner. Nah, di owner itu adalah si username ini. Jadi tadi nama saya adalah Rindi1414. Gitu. Terus setelah itu kita memastikan terlebih dahulu ini sudah keluar nama username-nya. Terus kita membuka kembali di bagian ini, link yang ada di GitHub. Nah ini, si kode ini. Kode ini terus kita klik, nanti kita di situ ada HTTPS, kita tinggal copy. Terus kita copy deh ke bagian ini, git clone. Git clone seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa git clone ini digunakan untuk menyalin repository dari komputer kita. Nah, jadi maka dari itu kita salin dulu. Nah, udah kan pakai git clone. Ini HTTPS-nya ini adalah untuk dari link si GitHub tadi. Kalau udah terus di enter, sudah. Terus setelah itu kita membuka Visual Studio. Nah, di bagian Visual Studio ini kita juga bisa dengan menggunakan terminal. Itu katanya cara yang lebih bagus. Nah, kita menggunakan ini kode. Nah, terus setelah itu sudah terbuka, kita tinggal klik di bagian readme. Nah, di bagian readme ini nanti akan ada script. Scriptnya seperti ini, tertanda. Nah, ini di bagian ini. Ini adalah contoh dari script yang sudah saya buat. Tapi kalau untuk scriptnya sendiri itu adalah bagian ini. Nah, ini adalah bagian judul atau heading atau PDF acara satu tadi. Terus juga ada format penulisannya sendiri. Kalau seperti huruf bold itu kita memakai bintang 3 atau bintang 2 atau enggak pakai strip-strip. Terus ada juga kalau kita mau bikin miring itu pakai strip bawah. Terus kalau kita mau bikin garis lurus itu kita bisa memakai strip 3 kali. Terus kalau mau di bawahnya spasi itu kita pakai spasi 2 kali. Seperti itu akan ada di buku panduannya sendiri di bagian buku panduan. Nah, setelah itu jika untuk membuat avatar atau gambar nanti kita bisa menggunakan dengan link seperti ini. Begitu. Ini adalah contoh dari scriptnya. Di sini ada perencanaan produk web. Di sini yang di deskripsi tadi. Terus setelah itu ada nama saya, terus ada name, ada kelas, terus ini avatar atau script dari gambar yang sudah saya unduh. Nah, setelah itu nanti akan tertampil tab selanjutnya itu dari gambar yang saya unduh. Ini adalah gambar avatar. Nah, terus setelah itu buat bagian ini gambarnya di bagian ini nih. Jadi nanti tertampilnya kan seperti itu. Nah, terus setelah itu di sini adalah terminal yang saya maksud tadi. Nah, di terminal ini kita bisa klik bagian ini, misalnya bagian ini, terminal atau new terminal. Nah, di bagian terminal Visual Studio ini kita menggunakan git status yang digunakan untuk mengecek apakah GitHub yang sudah kita buat itu sudah on atau belum begitu itu. Terus setelah itu kita membuat git add, terus ada git commit juga sama git pass. Nah, sebenarnya di sini tuh akan ada kayak sama kita buat perubahan gitu. Nah, di sini Nah, di sini kita kalau kita mau bikin perubahan apapun itu di bagian
di bagian ini tampilannya itu kita bisa ngeklik aja di sini kayak ubah nama atau enggak tambah apa gitu. Nah, nanti bisa klik di sini. Begitu. Terus nanti kita tinggal diklik tanda komit ini, terus tinggal di komit, nanti otomatis yang di GitHub juga akan berubah. Seperti itu. Terus, setelah itu udah kan kita kirim, terus kita buka buka GitHub lagi. Nah, di GitHub-nya akan tertampil seperti ini. Nah, di bagian seperti ini sih. Ini adalah readme tadi yang kita buat, terus ini image-nya, gambar avatar, terus setelah itu, ya seperti ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.